Di Indonesia tuh hanya 12% dari seluruh kepala rumah tangga diberkahi dengan pendidikan S1, 88% tidak memiliki S1. Kepala rumah tangga. Karena Indonesia ini kan sekarang lagi memasuki fase emerging economy, di mana banyak orang tua yang latar belakangnya mungkin cuma lulusan SMA, but they are really a hardworking parent. Orang tua itu sangat protektif terhadap anaknya kalau dia lagi mau nyebrang jalan atau apa. Overprotective. Tapi paradoxically, mereka sangat underprotective terhadap aktivitas online. Imajinasi orang tua itu sangat penting ya Pak ya, untuk kemudian jadi anak pun ikut berimajinasi. Sangat. Why STEM matters and why Indonesia has to catch up in terms of STEM. Gimana ya caranya? Saya tadi sampaikan ke Pak Gita pertanyaan yang pertama langsung karena saya sampaikan bisa jadi ini adalah fenomena dari orang yang tinggal di Bandung, apalagi mungkin dan mungkin nggak kontekstual kalau ngomongin dengan orang-orang di Jakarta, yaitu masalah confidence. Tapi sebelum ke situ, saya ingin berterima kasih Pak Gita sudah bersedia hadir yang kedua kali, tapi kita ngobrol udah ketiga kali ya Pak. Tetap aja groginya masih Pak. Hari ini kita masih akan ngebahas pendidikan. Jadi teman-teman sekalian kalau ngelihat di YouTube podcast saya dengan Pak Gita, kita intens banget ngobrolin tentang pendidikan. Tapi ada satu video dari podcast Pak Gita dengan Pak Khatib Basri. Ngobatin inequalities of opportunities, wealth, income, sama centripetalism of economic development gimana nih? Pendidikan, training, nggak bisa lagi nggak. Intelektualitas atau suasana di universitas di dalam diskusi yang bermutu itu nggak muncul karena audiensnya nggak ada. Critical mass-nya juga harus dimunculkan untuk meyakinkan bahwa negara ini punya harapan. Di 5-10 menit pertama saya perhatikan bahkan di semua podcast Pak Gita selalu Pak Gita bertanya tentang upbringing. Masa kecil, lebih dari 200 audiens ya Pak ya, lebih dari 200 speakers di podcast Pak Gita tentang upbringing, masa kecilnya. Nah, saya penasaran karena waktu di diskusi dengan Pak Dede, Pak Gita juga menyampaikan Pak Dede di Trisula, lanjut ke Kanisius, kemudian Pak Dede ngebales, "Lo juga di PL kan?" Gitu kan. Artinya why education matters di masa kecil dan sebetulnya the most fundamental and timeless learning Pak, dari upbringing itu apa sih Pak? Dari lebih dari 200 speakers, what pattern that you see dari mereka, sampai mereka ada di titik itu Pak? Terima kasih, Sioki. Terima kasih Kreativa atas undangannya. Selamat. Kalau menurut saya ada dua atribut yang bisa menjadi benang merah dalam masing-masing dari lebih dari 225 narasumber yang udah pernah tampil di podcast kami di Endgame. Yang pertama adalah peran orang tua. Bagaimana mereka membentuk pola pikir, pola belajar, pola hidup seorang anak. Yang kedua, mungkin nggak setiap dari 225 episode, tapi mayoritas atau banyak dari 225 episode adalah pola ajar guru. Itu yang menjadi benang merah. Tapi sayangnya dalam konteks Indonesia atau bahkan Asia Tenggara, orang tua ini hanya segelintir saja yang sangat bisa mempengaruhi atau mengukir perjalanan hidup seorang anak. Karena mereka yang diberkahi dengan pendidikan S1 itu kecil sekali persentasenya. Di Indonesia tuh hanya 12% dari seluruh kepala rumah tangga diberkahi dengan pendidikan S1, 88% tidak memiliki S1, kepala rumah tangga. Di Asia Tenggara, kalau kita nggak menghitung Singapura, dari Myanmar sampai Indonesia, barat sampai timur, itu 80-an% dari kepala rumah tangga itu nggak memiliki pendidikan S1. Jadi sulit untuk kita berharap akan terjadinya disrupsi
secara positif terhadap perjalanan hidup, perjalanan akademis seorang anak. Nah, yang kedua, sulit juga kita berharap bahwasanya perjalanan hidup, perjalanan akademis seorang anak itu bisa terdisrupsi secara positif kalau hanya mengandalkan sekolah. Walaupun di sekolah itu skalanya jauh lebih besar. Saya tuh berargumentasi bahwasanya teaching itu lebih scalable daripada parenting. Karena seorang guru berhadapan dengan 20-200 murid. Tapi kalau gurunya cuma digaji 2,6 juta, ya mungkin yang lainnya pada mau kerja di Kreativa, iya kan? Atau kerja di ER Coffee, atau kerja di Danantara, atau kerja di Google, di Amazon, Meta, dan segalanya. Karena nggak ada motivasi untuk bersumbangsih lewat domain akademis sebagai guru. Nah ini kalau menurut saya, selama kita nggak berinvestasi di kualitas guru, di persental teratas, sulit untuk kita berharap akan terjadinya disrupsi positif di rumah tangga ataupun di sekolah. Tapi harapan utama kita ke depan untuk mendisrupsi secara positif dengan skala yang eksponensial, itu adalah di sekolah. Tapi bulet harus dengan penyikapan bahwasanya guru itu harus dipilih dari persental paling atas dan ditopang dengan kompensasi yang layak. Itu saja. Ya. Jadi peran orang tua dan juga peran guru ya tadi ya Pak Gita ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini orang tua juga tantangan karena Indonesia ini kan sekarang lagi memasuki fase emerging economy, di mana banyak orang tua yang latar belakangnya mungkin cuma lulusan SMA, but they are really a hardworking parents. Kemudian mereka sukses, mereka nggak punya playbook how to teach the future generation as tough as them. Karena mereka dipaksa untuk jadi tough. Sementara ini udah mereka nggak punya pola knowledge parenting, tapi mereka sudah sukses. Kira-kira bagaimana pembekalan karakter anak-anak ini kalau kita melihat tadi Pak Gita dari kecil sudah masuk ke sekolah yang unggul seperti itu. Tapi apa sih Pak tantangan-tantangan anak-anak ini supaya tetap memiliki tough characters despite all the luxuries, all the privilege. Kita ngomongin yang tadi yang sudah berhasil naik kelas dulu Pak, gitu. Saya berani berargumentasi, mungkin berhipotesa bahwasanya apapun yang saya sudah alami itu nggak terlalu berkorelasi dengan sekolah. Tapi lebih berkorelasi dengan episode-episode yang sangat menguntungkan untuk saya. Guru. Jadi di SD itu tadi saya sempat cerita dengan teman sebangku di kereta, Sari, bahwasanya kalau nggak si guru ini di kelas 3 SD, dia nggak memicu proses imajinasi saya. Dan guru itu, kalau menurut saya perkecualian di sekolah itu. Dia nggak identik dengan sekolah itu yang dikenal sebagai sekolah yang keren banget. Dan guru saya waktu saya kelas 1 SMP juga, bagaimana dia bisa mengulik, mengkristalisasi proses imajinasi seorang murid termasuk saya. Nah, problem yang struktural kalau menurut saya di kalangan anak-anak muda, ini adalah penggunaan HP yang terlalu banyak. Dan kita mengalami, waktu saya kecil kalau saya mau nyebrang jalan, itu orang tua saya itu melepas saya untuk nyebrang jalan semena-mena walaupun ada sapi, ada bemo, ada beca, ada truk, ada mobil. Itu yang seringkali disebut under proteksi terkait dengan aktivitas offline. Itu tahun 70-an. Fast forward ke tahun 2000-an, bahkan tahun 2020-an, fenomena yang terasa banget sekarang adalah adanya under protect atau overproteksi terhadap aktivitas offline. Seorang tua atau orang tua itu sangat protektif terhadap anaknya kalau dia lagi mau nyebrang jalan atau apa. Overprotective. Tapi paradoxically, mereka sangat underprotective terhadap aktivitas online. Yang mana anaknya menggunakan HP 8, 9, sampai 10 jam sehari, itu banyak sekali konten-konten yang nggak sehat. Itu tidak
dilakukannya proteksi terhadap apa yang disajikan walaupun konten-konten tersebut tidak tereditorialisasi di platform apapun lah. Dan saya agak-agak gelisah karena banyak sekali konten-konten yang disajikan tanpa editorialisasi, ini tidak dilakukan proteksi oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga kita udah melihat betapa banyaknya kerentanan, mohon maaf. Anak-anak muda sekarang itu seringkali ingin melakukan remedial, ya kan? Karena kepleset dikit remedial, kepleset dalam hal lain remedial, atau bahkan terapi. Dan ini empiris sekali kita lihat di Surgeon General's Report di Amerika, di Eropa, di Asia, bahwasanya penyakit-penyakit yang lebih sering dan lebih banyak itu bukan kanker jantung dan gula lagi. Justru depresi, anxiety, bahkan suicide atau bunuh diri. Ini kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan kenyataan bahwasanya underproteksi terhadap aktivitas online ini nyata. Dan ini kalau tidak disikapi oleh orang tua yang sayangnya mayoritas itu tidak berpendidikan S1 dan tidak disikapi oleh regulator yang mayoritas secara anakronistik, tidak nyambung dengan demografik yang harus diregulasi. Regulator di banyak sekali negara di dunia itu umurnya di atas 60 tahun. Sedangkan yang harus diregulasi itu umurnya 15-30 tahun. Yang rentan sekali dengan kenyataan-kenyataan amplifikasi algoritme yang kalau menurut saya nggak berkorelasi dengan peningkatan kesehatan, kecerdasan, dan kebudayaan. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita harus tough terhadap seorang anak, ya mungkin yang paling foundational itu adalah kalau bisa penggunaan HP itu dibatasi. Selama kita nggak ada keyakinan bahwasanya kita nggak bisa mengproteksi mereka, selama kita nggak ada keyakinan bahwasanya regulator itu tidak bisa mengkerangkakan kerangka regulasi yang semestinya. Terus kedua, mungkin untuk meng-toughen atau menguatkan anak-anak kita ke depan adalah ya mereka mungkin harus dijerumusin ke episode atau situasi yang lebih banyak tantangan secara offline. Suruh outbound aja. Suruh gelantungan di Flying Fox, suruh di hutan selama 2 minggu atau suruh di training atau apa gitu tanpa megang HP. Kalau menurut saya mungkin hal-hal seperti itu, ini masih spekulatif ya, bukan hypothetical. Tapi kalau menurut saya hal-hal seperti itu akan sangat bisa nyambung atau berkorelasi dengan kepentingan kita untuk meningkatkan kekuatan mental mereka dan mengurangi kerentanan mental mereka ke depan. Sekarang we often discuss about STEM, Pak. Science, Technology, Engineering, and Math. Dan bagaimana anak-anak Indonesia ini nggak siap. Menurut OECD kita peringkat ke-6 dari 8 negara. Padahal kita bangga betul ekonomi kita besar, pertumbuhan cepat, bonus demografi. Tapi bonus demografinya peringkat ke-6 gitu dari 8, Pak. Mungkin kita mulai dari the very basic question, why STEM matters and why Indonesia has to catch up in terms of STEM, Pak? Pertama-tama kepentingan kita sebagai bangsa, negara, institusi, keluarga, dan orang adalah untuk bisa merangkak di rantai nilai. Merangkak di tatanan geopolitik dunia. Untuk bisa merangkak di rantai nilai atau value chain itu hanya bisa dengan peningkatan produktivitas. Kalau hari ini kita bisa ngejahit 10 baju, syukur-syukur besok bisa 11. Lusa 12. Minggu depan 20 baju per hari. Peningkatan dari 10 ke 11 tentunya perlu doa. Tapi doa aja itu nggak cukup untuk bisa meningkatkan produktivitas. Perlu ikhtiar juga. Nah, ikhtiarnya itu adalah pengetahuan yang nyambung dengan bagaimana supaya kita bisa ngejahit baju lebih banyak daripada kemarin. Gimana ya caranya?
Nah, itu sangat kental dengan pengetahuan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dan kenyataan di dunia sekarang, kalau kita memang mau merangkak di value chain, merangkak di geopolitical global order, ya kita harus melihat perbandingan diri kita dengan negara-negara tetangga. Produktivitas kita hanya $25.000 per orang per tahun secara purchasing power parity. Singapura $211.000. Tiongkok jauh di atas $25.000. Kalau mau lihat dalam konteks produksi STEM, Tiongkok setiap tahun itu bisa memproduksi produk STEM sejumlah 4-4,5 juta setiap tahun. Dan angka tersebut lebih banyak daripada negara-negara lain dikombinasikan. Termasuk India, termasuk Taiwan, Korea, Amerika, Jepang, Israel, Indonesia, Singapura kalau dijumlahin, angka tersebut masih kalah dengan produksi STEM yang dilakukan oleh Tiongkok setiap tahun. India 2,5 juta, Indonesia cuma 250.000 per tahun. Asia Tenggara 750.000 per tahun. Nah, Anda ngomong mengenai bonus demografi, seringkali kita membanggakan diri bahwa kita punya bonus demografi, itu bahkan identik dengan pendekatan di bawah umur 29 tahun. Tapi kalau saya lebih konservatif, saya menggunakan pendekatan di bawah umur 15 tahun. Di Indonesia, anak-anak umur 15 tahun, termasuk yang barusan jalan di depan itu, jumlahnya 23-24%. Itu kurang lebih 70-an juta. 23% dari 280 juta, kurang lebih 70 juta. Kalau kita hanya bisa memproduksi 250.000 produk STEM setiap tahun, ini kita butuh kurang lebih 300 tahun. Nggak bisa direkonsiliasi dengan aspirasi kita untuk menyongsong keemasan di tahun 2045 yang hanya 20 tahun dari hari ini. Terus kita lihat lagi, kita gali statistik di Asia Tenggara, persentase konversi ke STEM, begitu mereka masuk ke universitas, yang paling tinggi itu justru di Malaysia, bukan Singapura. 40% dari mahasiswa yang masuk ke kampus itu mau ngambil STEM, 60%-nya social science. Singapura cuma 36%, Indonesia cuma 20 sekian persen. Jadinya, tugas kita adalah bagaimana membudayakan supaya anak-anak yang di bawah umur 15 tahun ini, begitu mereka masuk universitas, sebanyak mungkin mereka ngambil STEM supaya kita bisa merangkak di rantai nilai, merangkak di geopolitical global order, dan mereka syukur-syukur bisa meningkatkan angka 250.000 per tahun. Hitungan saya yang kasar, minimum kita harus bisa memproduksi 1 juta produk STEM setiap tahun. Kalau kolamnya 70 juta, dan kalau pendekatannya adalah 100% dari setiap siswa-siswi yang masuk ke universitas mau ngambil STEM, ya kita mungkin hanya perlu 70 tahun untuk mengkonversi masing-masing dari 70 juta untuk supaya mereka ngerti fisika, kimia, matematika, kedokteran, dan segalanya. Kalau kita mau menggunakan pendekatan Malaysia yaitu 40%, 40% dari 70 juta mengambil STEM, ya itu kurang lebih 30 juta dibagi 1 juta, kita bisa dalam 30 tahun, 30 juta dibagi 1 juta, dalam 30 tahun kita memiliki skala yang cukup untuk bisa bersaing dengan siapapun minimum di Asia Tenggara, mungkin belum dengan India atau Tiongkok, untuk bisa meningkatkan produktivitas dari $25.000, syukur-syukur ke 50, syukur-syukur ke 100, syukur-syukur bisa ke $200.000 per orang per tahun secara purchasing power parity supaya kita bisa bersaing dengan Tiongkok dan lain-lainnya. Nah, itu nyambung dengan aspirasi kita untuk menjadi negara, bangsa, institusi yang relevan di dunia. Sewaktu kita mencapai peringkat keempat dunia dari skala ekonomi, GDP terbesar nomor 4 di dunia di tahun 2045, yang mana kita punya kolam yang jumlahnya banyak sekali, bukan hanya bikin sepatu, bukan hanya bikin baju, tapi syukur-syukur bisa bikin motor, bikin mobil, bikin EV, bikin microchip. Ini yang sangat memerlukan precision manufacturing capabilities yang sudah terjadi di Taiwan, di TSMC. Sudah mulai terjadi di Huawei di Tiongkok. Bagaimana kita bisa membuat handphone yang sangat kontroversial. Saya dikritik oleh buzzer-buzzer, kok bisa sih lo ngomong bahwa biaya membuat iPhone itu cuma $10. Saya udah berkunjung ke beberapa pabriknya di Tiongkok dan di Taiwan, saya diajak tur sama chairman dan pemilik pabriknya bahwa biaya langsung mereka untuk memproduksi
Itu nggak mungkin terjadi tanpa investasi di STEM, nggak mungkin terjadi tanpa investasi di peningkatan IQ, peningkatan produktivitas dan segalanya. Jadi kalau kita memang maunya ke sana dan kita nggak mau hanya menjadi konsumen, kita mau menjadi produsen dan kita mau menjadi pendongeng produk yang kita kreasikan, apakah itu barang dan jasa, ya saya rasa investasi di STEM itu cukup layak untuk dipertimbangkan. Sekarang kita, masuk ke sisi incentive to learn, Pak. Kalau kita melihat gameplay di Singapura itu meritocracy. Apapun latar belakang kita, mau jadi pejabat, mau jadi profesional, mau jadi bankers, you have to be really smart, you have to pass the threshold of the bar, and then you can succeed. Jadi semua anak-anak dibesarkan dengan gameplay yang sama. Sementara di Indonesia ini, ada meme beredar, orang dalam itu menang, misalnya begitu kan. Atau bergabung ke partai politik itulah kunci, kesuksesan. Atau bergabung ke asosiasi untuk bisa mendapatkan, project-project, government project. Nah, related to STEM, akhirnya orang tua melihat pola pendidikan anak, mungkin di Indonesia bisa jadi berbeda dengan membesarkan anak di Singapura. Misal, ya kalau di Singapura kan gameplay-nya begitu, I have to prepare my kids, eee, in their own game, in their own environment. Kira-kira insentif apa yang bisa orang tua miliki untuk tetap punya drive di STEM itu tadi, Pak? Sementara mungkin we cannot change. Saya lihat mungkin pemerintah sudah mulai membenahi aspek meritocracy seperti itu, tapi it takes time. On the other hand, yang tadi 70 juta anak-anak ini kan perlu diberikan apa ya, enlightenment, perlu diberikan why I learn what I learn. Karena kita lihat akhirnya banyak yang belajar STEM juga ya untuk pas debar. Terus mereka biasa main game tadi Pak kita bilang biasa remedial. Kenapa? Karena main game kalau fail balik lagi, ada checkpoint. So, they think the real world can be reset juga gitu when they fail. Gimana insentif ini Pak? Ya, yang paling sederhana adalah bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak muda, kalau Anda nanti udah besar, gimana ya untuk kita bisa melakukan penambangan di planet bulan? Daripada kita ngerusak planet kita. Mendingan kita nyari precious metals, base metals, noble metals, rare earth, jadi rare moon. Ya kan? Yang sangat bermanfaat untuk kepentingan kita untuk merangkak di rantai nilai. Negosiasi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat itu agak-agak mandek dan Amerika Serikat nggak bisa memukul Tiongkok karena leverage yang sangat besar di Tiongkok adalah kepemilikan mereka terhadap atau pengontrolan mereka terhadap rare earth. Nah kalau anak-anak muda yang masih umur 5 tahun, 10 tahun, nah nanti kalau adik udah lulus sekolah di ITB, di Oxford, di MIT, syukur-syukur bisa bantu ayah sama mama sama kepala negara melakukan penambangan di bulan. Tapi adik kalau mau ke sana harus mikir juga gimana alat transportasinya. Ini harus dibikin di Sukabumi kalau bisa, jangan di Shenzhen, iya kan? Nah itu mungkin simplifikasi dari narasi yang harus dikedepankan dan dibudayakan. Yang lebih sederhana lagi adalah bagaimana untuk anak-anak di Sukabumi, di Garut, di Kuningan bisa bikin HP yang mungkin dengan biaya $9, bukan $10. Dan nggak perlu dijual $1.300, kita jual $900 aja. Dan keuntungan itu bisa meningkatkan kesejahteraan dan bisa diredistribusikan untuk masyarakat luas di Provinsi Jawa Barat, syukur-syukur seluruh tanah air. Itu kalau menurut saya 2 cerita yang bisa menopang proses motivasi supaya anak-anak muda itu lebih tertarik dengan pengetahuan STEM. Karena
itulah yang hanya bisa membantu kita untuk melakukan inovasi teknologi. Nah, ini sudah dilakukan oleh Tiongkok semenjak 40 tahun yang lalu. Mereka tuh kekeh berkiblat kemanapun, ke Israel, ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, ke Korea, bahkan ke Indonesia untuk belajar. Tapi sekarang mereka dalam posisi kayaknya mereka lebih keren daripada yang lainnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita melakukan perencanaan supaya 20, 30, 40 tahun ke depan, supaya orang dari seluruh dunia tuh maunya belajar di Sumarekon, dengerin Anda. Atau adik-adik yang udah sangat mengetahui mengenai nuklir, mengenai fisika, mengenai precision manufacturing, mengenai bagaimana membuat alat transportasi ulang-alik ke Mars, ke bulan, bahkan ke Pluto. Nah, ini udah menjadi percakapan sehari-hari di Silicon Valley kalau kita ngobrol sama orang-orang di sekitarnya Elon Musk, itu mereka udah merencanakan bagaimana sebelum tahun 2030 sudah bisa mengirim shuttle untuk bisa balik lagi ke Mars. Itu 350 juta kilometer jaraknya. Ya, saya rasa tanpa pendobrakan circumference atau boundary imajinasi seperti itu, ya kita mungkin akan terlalu nyaman di zona nyaman yang sangat kental dengan konvensi atau ortodoksi. Nah, bagaimana kita harus mengamalgamasikan ortodoksi dengan kekuatan inovasi. Itu harus kental dengan pendobrakan circumference atau boundary imajinasi. Itu yang harus dibudayakan. Imajinasi orang tua itu sangat penting ya, Pak, ya, untuk kemudian jadi anak pun ikut berimajinasi gitu ya. Sangat. Dan itu lebih akan terjadi kalau orang tuanya punya pendidikan S1. Banyak terjadi yang tidak memiliki S1, tapi banyaknya itu tetap minoritas. Jangan lupa 88% kepala rumah tangga di Indonesia tuh nggak punya pendidikan S1. Jadi mereka imajinasinya mohon maaf mungkin tetap ada keterbatasan. Tapi kalau dia punya pendidikan S1 ke atas, proses imajinasinya lebih kuat, lebih kaya. Dan ngelamun tuh penting, penting kalau menurut saya. Tapi ngelamun jangan ngedangdut aja, tapi ngelamun ke arah yang benar gitu loh. Gimana supaya anak gue nih bisa keren. Nah, itu yang kalau menurut saya harus ngelamunin sehari-hari. Kontemplasi itu kalau saya penting. Dan kontemplasi itu akan lebih kaya kalau orang tua atau siapapun itu memiliki intuisi dan spiritualitas. Bahkan intuisi itu kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan spiritualitas. Karena dia bisa melakukan pemikiran yang sangat crystal clear untuk kepentingan perjalanan hidup dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya ke depan. Saya ingat di podcast kita Januari kemarin Pak Gita mention bagaimana visi itu sangat highly correlated dengan imajinasi. Baik itu pemimpin negara, baik itu orang tua, pemimpin perusahaan. Mereka akan memiliki visi yang lebih lemah ketika mereka imajinasinya nggak begitu kuat. Dan Pak Gita baru akan merilis buku. Pak Gita di buku kemarin saya, dengar podcast Pak Gita 1,5 jam hampir tentang buku baru, banyak berbicara tentang Southeast Asia dan bagaimana naratif one communities di Southeast Asia. Kenapa harus Southeast Asia dengan diversity, multiple, regulation yang berbeda? Apa visi Pak Gita di Southeast Asia ini, Pak? Ya, saya agak gemes saja. Kalau orang bernegosiasi atas nama 280 juta manusia, itu keren. Tapi kalau orang bernegosiasi atas nama 700 juta manusia, itu lebih keren. Asia Tenggara tuh 700 juta. Dan kita tuh denominasinya atau kesamaannya itu banyak sekali. Walaupun diversitasnya juga sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, skala itu penting dalam tatanan dunia yang lebih semakin multipolar. Gontok-gontokan, perceraian antara Tiongkok dengan Amerika ini semakin nyata, semakin kita harus lebih bisa bernegosiasi dengan skala. Tapi kalau skalanya kental dengan kebodohan, ya sulit untuk kita bisa bernegosiasi. Ya satu-satunya cara adalah bagaimana kita bisa mengurangi kebodohan, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kecakapan. Di Asia Tenggara itu ada 8.000 sekolah, kampus.
Jumlah muridnya 19 juta. Di Tiongkok hanya ada 2.600 kampus, tapi jumlah mahasiswanya 39 juta. Tapi nyata, Tiongkok tuh bisa bikin BYD. Anda aja naik BYD, ya kan? Nah, gimana supaya siswa-siswi yang lulus dari 4.000 kampus di Indonesia atau 8.000 kampus di Asia Tenggara itu bisa bikin produk yang lebih keren daripada BYD dan lebih murah pula. Ya itu harus dipikirin, dan 2 universitas dari 2.600 universitas di Tiongkok itu di peringkat 20 teratas di dunia. 2 universitas dari 8.000 kampus di Asia Tenggara ada di peringkat 20 teratas di dunia, dan dua-duanya ada di Singapura. Nah, PISA, kita waktu itu ngomong PISA, kita nomor 69 dari 81 negara, Singapura nomor 1 dari 81 negara, Vietnam sekarang udah mungkin top 30. Jadi Singapura dan Vietnam udah di atas rata-rata dunia. Kita masih di bawah rata-rata dunia. Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia, dan lain-lain itu masih di bawah rata-rata dunia. Ini yang sangat harus disikapi. Nah, poin saya dalam buku ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan non-tersier dan pendidikan tersier. Ini PISA manifestasinya, ini IP atau intellectual property. Gampang, lihat aja jurnal scientific. Hampir 50% sekarang ditulis yang keren-keren ya, jurnal scientific. Yang nulis itu kebanyakan orang-orang Tiongkok. 20-30 tahun yang lalu mayoritas orang Eropa dan Amerika. Orang Indonesia segelintir. Dan bagaimana kita, pertama pendidikan, yang kedua bagaimana kita bisa bercerita. Saya selalu ngomong bagaimana orang-orang di Indonesia itu lebih bisa bercerita. Ini empiris. Semenjak mesin cetak ditemukan di pertengahan abad ke-15 oleh Jonathan Gutenberg, itu ada kurang lebih 130-140 juta buku yang sudah terpublikasikan. Dari 140 juta buku, itu hanya ada 375.000 buku mengenai Asia Tenggara, yang mana mayoritas penulisnya itu adalah orang non-Asia Tenggara. Nah, pemikiran saya adalah Asia Tenggara hanya dinarasikan sejauh 0,26% dari seluruh buku yang sudah terpublikasikan. Padahal Asia Tenggara itu populasinya 700 juta yang merupakan 9% dari populasi dunia, yaitu 8 miliar. Nggak cengli. Kalau kita mewakili 9% dari populasi dunia, minimum kita harus menarasikan diri sejauh 9% dari seluruh buku-buku yang menarasikan apapun di dunia ini. Ya PR kita adalah untuk menaikkan dari 0,26% ke 9%. Caranya gimana? Ya numerasi dan literasi. Jangan literasi saja, karena kalau nulis itu harus diperkaya dengan numerasi atau pengetahuan dan penguasaan numerat. Itu kalau menurut saya akan meningkatkan kualitas dongeng, cerita, narasi, apapun. Nah ini kalau menurut saya kita masih bisa melakukan hal seperti itu dalam 20-30 tahun ke depan. Jauh ya dari 0,2 sekian persen ke 9% tuh gap. Jauh. Makanya mulai nulis. Dan kalau nulis tuh jangan dengan kata saja, kalau bisa ada angkanya lah. Itu lebih, kalau menurut saya lebih membuahkan proses imajinasi juga. Nah, sekarang kita bicara sebelum sampai ke nulis. Kan Pak Gita senior di Harvard. Kemudian Pak Gita visiting scholars, visiting fellow di Stanford. Bagaimana kampus-kampus di Amerika ini sangat terbiasa mengajarkan mahasiswanya untuk menulis. Profesor Wamen, Stella Christie juga cerita di Harvard itu semua diajarkan untuk menulis dulu gitu. Sebelum belajar realnya, karena menulis menstructure. Tapi yang jadi pertanyaannya gini Pak, menulis ini perlu confidence, perlu kepercayaan diri untuk menuangkan. Sementara kita di Indonesia ini, atau saya orang Bandung aja ketemu orang Jakarta itu, saya udah merasa inferior Pak, ini kayaknya orang Jakarta pinter-pinter nih. Kita orang Indonesia, saya waktu kerja di Malaysia sama juga, ini kayaknya orang Malaysia, atau apalagi orang Singapura, ini pinter-pinter. Jadi kita ada ketakutan kalau kita speak up, kayaknya kita diketawain, ini kita bodoh kamu ngomong apa. Kalau kamu tahu, kami negara yang lebih maju, pasti kami udah tahu duluan gitu kan. Atau bahkan Pak Gita dulu di Harvard, pertama kali ke Harvard,
how you deal with inferiority coming from a global south nation dan kemudian striving sampai Pak Gita sukses di Goldman, jadi presiden direktur di JP Morgan. Itu kan pasti ada battle of apa ya, inner journey-nya pasti nggak gampang Pak untuk bisa striving di United States dengan segala macam persaingannya Pak. Ya mungkin ini agak-agak accidental. Saya tuh emang orangnya dari kecil agak-agak nekat. Jadinya saya pernah cerita, saya suka musik, saya suka jazz. Jazz tuh kental dengan eksperimentasi. Keluar dari koridor utama, saya belajar klasik 7 tahun, tapi saya ingin melakukan eksperimentasi dengan melakukan sinkopasi dan improvisasi. Dan itu filsafat hidup yang dituangkan atau tertuang dalam perjalanan hidup saya sehari-hari. Jadi kalau saya dimanapun itu, saya selalu nyari orang yang lebih pintar daripada saya. Saya nyari orang yang lebih nekat daripada saya. Supaya saya pengen tahu cara pandang, berpikir hidupnya dia tuh kayak gimana. Jadi dimanapun kalau saya sekolah tuh saya nyari guru yang paling di luar konvensi. Saya nyari siswa-siswi yang paling di luar konvensi untuk melakukan eksperimentasi. Nah ini kalau menurut saya yang mungkin bisa dicontoh. Nggak seluruhnya, saya banyak seringkali kepleset ya, karena saya terlalu eksperimental. Nah kalau menurut saya, tadi saya sempat ngebisikin Anda sebelum naik panggung, ya mungkin yang bisa diajarkan ke teman-teman di Bandung adalah kalau mereka minder, kalau mau ketemu dengan orang Jakarta, ya coba aja berimajinasi bahwa sebelum Anda ke Jakarta, Anda lagi ngirim WA ke Albert Einstein. Dan dipikirkan gimana nih kalau gue mau komunikasi dengan Einstein, apa yang gue harus curahkan. Itu pasti memerlukan pemikiran yang jernih, lebih jernih daripada sebelum-sebelumnya. Terus anggap aja, gue lagi mau komunikasi dengan orang yang IQ-nya 220. Nggak tahu gimana kalau itu dilakukan secara virtual atau secara hypothetical, saya cukup yakin begitu Anda atau siapapun tiba di Jakarta, ketemu orang Betawi yang sengak gitu ya, cece nih, karena gue udah ngomong sama Einstein. Nah itu yang harus dilakukan. Saya di sekolah yang tadi Anda sampaikan, ya banyak sekali orang-orang Yahudi yang pinter. Saya jabanin tuh, saya duduk sama dia, ngopi, makan, terus saya tanya, belaga bego aja. Dan saya tuh selalu lebih banyak bertanya daripada ngomong. Walaupun saya suka ngomong, tapi semakin saya banyak bertanya, semakin saya belajar mendengar omongan lain, yaitu ya mungkin saya dapat 20% dari omongannya dia, 20% itu merupakan tambahan atau augmentasi dari apapun yang saya sudah peroleh sebelumnya. Nah cari aja orang yang lebih pinter, lebih di luar konvensi untuk kita bisa yang seperti tadi saya sampaikan, mengamalgamasikan antara kekuatan preservasi dengan kekuatan inovasi. Saya rasa dari manapun, mau Garut, Sukabumi, dari manapun itu kalau dia punya kebiasaan seperti itu, semakin dia nggak akan minder ketemu orang Jakarta, ketemu orang Singapura, ketemu orang Israel, ketemu orang Tiongkok, atau ketemu orang Amerika, Eropa, dan lain-lainnya. Itu that kind of mindset Pak Gita dapat dari mana Pak? Apakah dari orang tua untuk kamu harus pede nih berteman sama ini? Dari jazz. Dari jazz? Jazz. Itu saya coba filsafahkan. Jadi saya tuh dulu kan mainnya klasik doang kan. Terus saya dikenalin lagu-lagunya Koes Plus, Panbers. Oke, bisa nih kayaknya chordnya CFG. Terus saya dengerin Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple. Terus saya coba dengerin Miles Davis, Jimi Hendrix. Kayaknya lebih kena nih. Ya udah saya coba dengerin Herbie Hancock, Chick Corea. Itu saya melakukan eksperimentasi dan ternyata makin enak nih. Dan seringkali kalau saya main tuh kan salah note-nya yang saya pencet. Tapi kesalahan itu kok enak di kuping juga. Nah itu kalau menurut saya eksperimentasi yang nyambung dengan perjalanan hidup saya sehari-hari. Jadinya ya udah nggak ada salahnya gue melakukan kesalahan untuk ngomong dengan orang dari Israel dan kebetulan dia IQ-nya 147.
kayaknya gue bisa belajar dari dia. Nggak ada salahnya gue ngomong dengan orang dari Shenzhen, dia yang bisa bikin BYD. Nggak ada salahnya gue ngomong dengan Einstein secara virtual. Itu saya kadang-kadang suka ngomong, coba kalau Einstein masih hidup sekarang, nanti kita coba deh bikin hologramnya. Kalau saya melakukan Endgame Podcast dengan Einstein, saya mau coba tanya pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, jawabannya kayak gimana ya? Setelah itu saya ketemu ahli fisika yang pasti nggak sekeren Einstein, saya nggak keder tuh. Nah itu yang mungkin bisa dieksperimentasikan, dan itu nyambung dengan falsafah yang diajarkan dalam ilmu jazz. Karena waktu saya kuliah itu Pak Gita udah jadi menteri kan ya Pak ya. Kemudian terkenalnya itu 2, satu menteri termudanya kabinet SBY, yang kedua dianggap ini anak emasnya SBY gitu kan Pak gitu. Gimana sih Pak? Anak SBY. Makanya kemarin waktu launching, lagu Pak SBY, Save Our World, Pak Gita yang jadi, moderatornya Pak, yang jadi nah, how you deal sih Pak dengan orang-orang yang lebih mature, senior politicians? Do you adopt the same values and principles, and how you mingle with the differences? Karena Pak Gita background-nya sebelumnya bankers, lama di United States, everything is really fast, everybody smart, tiba-tiba masuk ke birokrasi, way older people, you're the youngest, gitu kan. How you deal with that condition, Pak? Ya kalau siapapun yang mau masuk ke kabinet, sini, mungkin yang bisa saya tumpahkan ke kalian, ya make sure ya kalian kenal dengan siapa yang bakal jadi bos kalian. Ya kan? Ya tanpa proses mengenali pemimpin, ya sulit untuk kita bisa mengatur irama. Akan sangat disruptif kalau kita nggak bisa familiar dengan iramanya. Yang kedua, you serve at the pleasure of the leadership. Apa tuh artinya? You say what he or she must hear. You don't say what he or she wants to hear. Itu penting loh, subtle sekali. Jadi kita harus menyampaikan apa yang dia harus dengar, bukan apa yang dia mau dengar. Dan seringkali paradigma manusia itu adalah, ya kalau bisa saya jangan memberikan bad news. Justru bad news itu kalau menurut saya yang sangat dibutuhkan dalam ilmu keorganisasian, kenegaraan, kebangsaan, kelembagaan, kekeluargaan, dan segalanya. Karena kita tuh hanya bisa melebarkan wawasan dengan merawat, memupuk penyampaian segala perspektif. Ini yang seringkali saya sampaikan, bagaimana kita harus terus-menerus mendemokratisasikan ide. Ide yang jelek banget sampai ide yang keren banget. Nah, saya menggunakan filosofi seperti itu. Dan ya, kalau pemimpin itu teknokratis dan meritokratis, siapapun itu akan lebih mengapresiasi apa yang disampaikan yang harus didengar daripada apa yang mau didengar. Nah itu saya aplikasikan selama hampir 5 tahun, ya alhamdulillah saya survive. Tapi kalau menurut saya ke depan kita harus bulet merekrut talenta lebih berdasarkan meritokrasi dibandingkan patronase dan atau loyalitas. Ini yang sering kali saya sampaikan. Dalam konteks apapun, kedai kopi kek, negara kek, pemerintahan kek, di pusat atau daerah, itu penting sekali untuk dikedepankan. Kita ingin balik lagi Pak ke konteks, karena saya selalu punya hypothesis, smart people with no confidence juga agak kesulitan dia bergaul. Pak Gita selalu menceritakan tentang pentingnya storytelling. Bagaimana guru yang mungkin biasa aja, tapi very good at storytelling, itu guru fisika waktu Pak Gita sampaikan, lebih baik dari a brilliant genius, tapi nggak bisa storytelling. Dan storytelling ini kan komponennya sangat banyak sekali. Nah, saya ingin ngebawa bab storytelling ini ke dalam konteks negara. Vietnam 15 tahun terakhir itu Pak, kalau kita lihat kan ekspornya yang dari tadinya makanan, tekstil, sekarang sudah ke electronics.
heavy machinery. Sementara kita masih ada di level commodities. Kalaupun akhirnya hilirisasi, it's still about commodities. Sehingga penyerapan tenaga kerja SDM pun nggak ada insentif. Kalau heavy machinery, oh we need more talent in heavy machineries because we are pushing the export in heavy machineries. Tapi kalau akhirnya di commodities, we need more petani gitu kan. We need more, which is we need of course. Tapi akhirnya STEM-nya jadi insentif to STEM-nya agak ketinggalan. Nah, storytelling seperti apa yang diperlukan buat Indonesia 10-15 tahun ke depan supaya kita confidence dengan oke ini Indonesia emas nih 2040. Karena that's a jargon. Tapi kita ngelihat Gen Z ini semakin skeptical about Indonesia emas. What kind of storytelling that we have to shape, Pak? Saya rasa kalau kita udah bisa produksi 1 juta produk STEM setiap tahun, itu niscaya akan membuahkan keyakinan ke siapapun di Indonesia untuk bercerita, dimanapun, ke siapapun. Saya yakin itu, dibanding kalau kita hanya bisa memproduksi 250.000 per tahun. Apalagi kalau itu ditopang dengan peningkatan produktivitas dari $25.000 per orang per tahun ke 26.000, 27.000, 30.000, syukur-syukur 50.000, syukur-syukur ke 100.000. Semakin kita bisa mengkorelasikan investasi kita di kualitas guru yang keren, pendidikan yang keren, STEM yang keren, semakin kita akan punya keyakinan untuk tampil bukan hanya di cermin, tapi tampil di manapun, dengan siapapun. Itu saya punya dalam batas intuisi, keyakinan seperti itu. Vietnam itu bulet semenjak tahun 75. Dia keluar dari perang, 79 sempat ada friksi sedikit dengan Tiongkok, bulet melakukan investasi di STEM, bulet melakukan investasi di guru. Dia milih guru dari persental yang teratas. Itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew. Apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Gurunya dulu ya? Apanya? Gurunya. Guru. Kalau menurut saya sekolah itu investasi di guru, kurikulum sama teknologi belakangan lah. Bukan berarti mereka nggak penting, tapi kalau ya ada ahli fisika yang menang Nobel, dia masuk ke kampus, masuk ke kelas, di depan muridnya 13 kayak 20 atau berapa, dia nulis di papan tulis, E equals MC square. Dia diem aja, dia melotot. Karena dia udah ngerti kenapa I adalah MC square. Tapi dia nggak bisa bercerita. Ya sama aja bohong. Walaupun dia pemenang Nobel di fisika, tapi dia nggak bisa bercerita. Saya lebih baik merekrut orang yang ngerti fisika, tapi dia bisa menjelaskan I itu apa, sama dengan itu apa, M itu apa, massa, C apa, kecepatan light atau cahaya, square, oke. Kenapa ini bisa persamaannya bisa dipertanggungjawabkan? Karena ini nanti bisa bukan hanya membelokkan massa, tapi bisa membelokkan cahaya, membelokkan semesta, bahkan dia bisa bercerita mengenai black hole, dia bisa bercerita mengenai brown hole, bagaimana kita bisa melakukan interstellar dari semesta 1 ke semesta 2. Saya ngebayang muridnya dengar cerita kayak begitu dari seorang guru yang ngerti fisika, tapi bisa mendongengkan dengan cara yang bisa memicu imajinasi, itu lebih keren. Nah, kita hidup di era yang mana kita dipersembahkan disrupsi terkait dengan 3 hal. Yang pertama nih modal. Saya baru aja kemarin ngomong di podcast, modal ini sudah mencapai titik yang abundant, banyak sekali. Tapi tidak terdemokratisasikan, tidak terdistribusikan, hanya terhimpun di tempat-tempat tertentu saja di dunia barat. Nggak terdemokratisasikan ke Asia Tenggara. Jadi abundance itu nggak niscaya tersalin atau tertranslasi menjadi demokratisasi atau distribusi dari modal. Episode atau fenomena kedua adalah labor. Labor ini sudah semakin abundant karena pemberdayaan robotics. Dengan pemberdayaan robot, kita bisa meningkatkan produksi mungkin 5-500 kali. Ini dalam beberapa sektor, yang paling gampang sektor pertanian.
Ini sangat peka dengan politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Kita ada lebih dari 40 juta petani di Indonesia. Tapi begitu kita nanti dipaksa untuk merangkul robotics, apa yang harus dilakukan terhadap 40 juta petani? Nah, robotics itu adalah manifestasi dari abundance of labor. Tapi kita harus memastikan bahwasanya abundance of labor ini harus terdemokratisasikan atau terdistribusikan. Yang ketiga adalah intelligence atau kecerdasan, yang seringkali disebut artificial intelligence, yang sangat semakin murah. Jadi biaya tenaga atau labor, biaya intelligence, biaya modal ini semakin asimptotik dengan nol, aksis X-nya. Tapi abundance itu tidak niscaya atau semestinya termanifestasikan dalam distribusi atau demokratisasi. Sayangnya nanti adalah the abundance of labor, the abundance of economic capital, dan the abundance of intelligence through artificial intelligence ini tidak termanifestasi dalam demokratisasi atau distribusi ke seluruh pelosok di dunia. Dan Indonesia, Asia Tenggara are at risk of not being able to enjoy the democratization of these three attributes. Nah, ke depan kalau menurut saya kita harus mempertanggungjawabkan bahwasanya bukan hanya kita bisa lebih bercerita, bukan hanya kita lebih mengetahui STEM, bukan hanya kita bisa mempertanggungjawabkan peningkatan produktivitas, tapi kita juga harus menegakkan hukum. Karena itu yang akan lebih memastikan demokratisasi capital, demokratisasi intelligence, demokratisasi labor. Yang pertama adalah penegakan hukum. Yang kedua adalah kapasitas kita untuk lebih mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Orang tuh nggak bisa membedakan bahwa uncertainties itu beda dengan risk. Uncertainties itu adalah unknown unknowns. Risk itu adalah known unknowns. Yang mana kita bisa tempelkan probabilistic scenarios, skenario probabilistik. Contoh nyatanya, pakai pendekatan Tanah Abang nih, ada investor mau investasi di Jember. Dia bawa 100 juta dolar, mau bangun pabrik. Orang Jember ngomong, ada probabilitas 68% bahwasanya listrik akan mati selama 3 bulan di Jember. Kalau itu kejadian, omset Anda akan turun 12%, bottom line Anda akan turun 18%. Nah, seorang investor bisa ngitung, masih cengli nih, gue masih cuan. Karena bottom line-nya cuma turun 18% dari sekian, dia lempar tuh modal. Itu namanya risk yang bisa dikuantifikasi, bisa diprediksi, bisa diukur, dan bisa di-price. Ada lagi skenario lain di tanah air. Orang bawa 100 juta dolar, dia mau investasi pabrik, mau bangun pabrik di situ. Orang dari tempat itu dia bilang, insya Allah listriknya nggak mati. Walau alam. Nggak terukur tapi ya. Itu nggak bisa diukur. Ya orang yang bawa 100 juta, wah gimana nih bro? Gue nggak bisa ngukur probability-nya berapa nih. Jadi gue hanya harus berdoa aja nih listriknya nggak mati. Nah itu perbedaan yang sangat subtle antara uncertainty dengan risk. Saya yakin setiap manusia yang ada di tanah air, setiap orang manusia yang ada di Asia Tenggara itu sangat bisa mempunyai kapasitas untuk mentranslasi dari uncertainties menjadi risk. Dan itu kalau menurut saya sangat eksistensial. Kalau itu bisa dilakukan oleh masyarakat luas, apalagi setiap orang di Indonesia dan Asia Tenggara, semakin kita bisa memastikan terjadinya demokratisasi dan distribusi intelligence, labor, and economic capital. That's brilliant. Jadi translating unknown menjadi known unknown ya Pak ya. Kalau di podcast dengan Pak Dede sempat bilang kenapa orang Indonesia religius? Karena uncertainty-nya tinggi, sehingga karena tidak bisa dimitigasi, the only thing we can do is pray. Karena nggak bisa dikuantifikasi gitu kan. Nah, sekarang kita berbicara tentang in the first half of our discussion we talk about STEM to acquire technological capital. Pak Gita selalu menyampaikan bahwa kelebihan
Amerika dan kemudian sekarang Tiongkok adalah mereka memiliki technological capital and economic capital. Dan kita nggak punya dua-duanya gitu. Technological capital kita nggak punya, economic capital kita juga nggak punya. Nah, tapi dengan semakin multipolar, dari Amerika shifting dari multilateralism to unilateralism or bilateralism. Padahal dulu globalisasi itu sejak Perang Dunia Kedua drivernya justru Amerika gitu kan. How we should respond, Pak? Utamanya mungkin belum ke generasi yang kecil-kecil ya. We are younger generation yang masih produktif. How should we respond? Karena kita juga agak anxieties juga nih dengan karir kita, dengan bisnis-bisnis kita. Jadi kita, aduh jangankan mikirin anak-anak nih. Kita nggak tahu, are we gonna survive? Karena dolar ini kalau dulu ceritanya dolar tertinggi sejak krisis ekonomi. Kalau sekarang dolar tertinggi sejak merdeka gitu kan. Jadi anxieties juga akhirnya ke orang dewasa juga real. How we should respond, Pak? Ya gampang. Maksudnya gampang susah. Seringkali kita mendengar narasi bahwasanya kita akan tumbuh 8%. Saya pernah cerita berapa kali, baseline kita tuh 5%. Jadi yang kalau dicari itu adalah 3% deltanya kan. 3% dalam konteks ekonomi sebesar 1,5 triliun itu cuma 45 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa meningkatkan FDI atau Foreign Direct Investment, tahun lalu kurang lebih 30 sekian miliar dolar. Dinaikin aja ke 80 miliar dolar. Masuk tuh barang 8% di tangan. Asia Tenggara tuh mendatangkan FDI 200 sampai 230 miliar dolar, yang mana Singapura mendatangkan 100 sampai 130 sampai 140 miliar dolar. Indonesia hanya 30-an, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam tuh 10 sampai 20 miliar dolar. Kalau kita bisa naikin ke 80 miliar dolar yang masih di bawah Singapura, bisa tuh kita 8%. Nah, keniscayaan ke depan itu banyak sekali. Menurut saya termasuk eksistensi Tiongkok sebagai technological capital allocator, pemberi modal teknologi, dan Barat sebagai economic capital allocator atau pemberi modal atau fulus selama 100 tahun ke depan. Ini hipotesa saya, bahkan tesis saya dalam buku saya. Kenapa Tiongkok itu lebih menjadi technological capital allocator? Walaupun sampai hari ini mereka tuh belum nyata sebagai 0 to 1, 0 ke 1. Mereka nggak terlalu banyak melakukan inventions. Tapi merupakan kenyataan dan keniscayaan bahwasanya produk, barang, dan jasa mereka itu jauh lebih murah dibandingkan produk atau barang dan jasa dari Barat. Mereka bisa melakukan one to the next digit. Jadi inventionnya itu dari Barat, tapi mereka gosok temuan dari Barat dibikin lebih murah, lebih cantik, lebih enak. Contohnya ya kalau Anda beli Oppo, fotonya lebih keren, jauh lebih murah pula lagi dibanding iPhone. Dan Asia Tenggara itu kental dengan banyak sekali perekonomian yang pendapatannya itu masih di bawah 13.205 dolar. Itu threshold perbedaan antara negara berkembang sama negara maju. Hanya 2 negara yang PDB per orangnya di atas threshold tersebut, yaitu Brunei di 30-an ribu dolar, Singapura 91 ribu, Indonesia 5.000 dolar, Laos, Kambodia 2.000 dolar, Filipina 3.000 dolar. Ya kita sih hanya mampu beli Oppo. Kalau Singapura sih mampu beli iPhone. Jadi nggak mungkin kita ngelihat ke Barat, karena barangnya walaupun baru tapi mahal. Barat, on the other hand, mereka tuh melakukan quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif atau pencetakan uang selama 100 tahun terakhir ini semenjak awal mulanya Perang Dunia Pertama tahun 1914. Banyak yang nggak sadar bahwa the Federal Reserve atau Bank Sentral di Amerika Serikat itu didirikan untuk kepentingan pencetakan uang. Di tahun 1914 untuk kepentingan mereka bisa mendukung partisipasi mereka di Perang Dunia Pertama yang berjalan sampai tahun 1918. Nah itu berlanjut dan dengan amplifikasi semenjak tahun 1971 sewaktu mereka meniadakan standar penggunaan emas untuk menopang distribusi atau sirkulasi dolar. Dan lebih teramplifikasi lagi semenjak COVID, mereka melakukan pencetakan sehingga mereka dan teman-temannya itu mengelola kurang lebih 140 triliun dolar
hari ini. Dan itu tidak terdistribusikan ke Asia Tenggara, hanya ke Singapura yang merupakan anomali. Kenapa tidak terdistribusikan ke sini? Karena kita tidak bisa mentranslasi dari uncertainty menjadi risk. Karena kita tidak bisa menegakkan apapun yang harus tegak, namanya hukum. Kalau kita bisa mengedepankan penegakan hukum, mengedepankan kapasitas mentranslasi dari uncertainty menjadi resiko, semakin sebagian kecil atau sebagian besar dari 140 triliun dolar ini yang merupakan 100 kali dari PDB-nya Indonesia untuk terjadinya distribusi atau demokratisasi modal tersebut sehingga kita bisa bukan hanya berimajinasi tapi kita juga bisa memberdayakan fulus tersebut untuk mengaktualisasikan aspirasi kita. Jadi investor tuh datang ke resiko oke, tapi ke uncertainty itu not oke. They avoid uncertainties. Mereka melarikan diri dari ketidakpastian. Dari ketidakpastian. So we have Modal itu suka resiko. Oke. High risk, high return. But no uncertainties. No uncertainties. Ya, Indonesia peringkatnya triple B. Singapura triple A. Dua-duanya itu bisa menarik modal. Ya, kalau triple B ya suku bunganya lebih tinggi. Kalau triple A suku bunganya lebih rendah. Tapi kalau mau bangun pabrik di beberapa titik itu kita nggak bisa mentranslasi uncertainties menjadi risk yang bisa dikuantifikasi. Oke. Makanya ya ini pesan saya ke teman-teman kalau ada bule atau siapa datang ngomongnya agak-agak seperti ahli matematika. Menurut hitungan saya ada probabilitas kurang lebih 39,7% bahwasanya besok akan hujan. Bukan kayaknya hujan. Nah, insya Allah tidak hujan. Ya. Itu kalau menurut saya akan mengubah persepsi dan substansi ke depan. Terima kasih Pak Gita Wirjawan karena waktu sudah habis. Jadi ini saya buka Kreativa itu Pak Gita pertanyaan yang sering muncul. Tapi ada satu fenomena ternyata hasil riset 65% yang terjerat pinjol itu guru ternyata Pak. Ternyata guru. Dan ini sangat sedih. Di Bandung kita riset rata-rata gaji guru itu 2,8 juta di Bandung. Sementara gaji montir bengkel di Bandung itu 3,8 sampai 3,9 juta. Jadi kita sedih guru yang megang anak-anak untuk 20, 30, 40 tahun ke depan mereka masih produktif dibayar lebih murah dari montir yang megang mesin 2, 3, 4 tahun juga rusak begitu. Ini saya pikir perlu ada shifting paradigm juga ya Pak ya. Mungkin closing statement ada nggak Pak dari Pak Gita? Nyambung ke poin ini. Tadi saya sempat ngobrol ngalur ngidul sama Sari. Kita coba melakukan thought experiment ya, atau eksperimen ide. Kalau guru itu kita gaji 40 juta aja. Saya yakin mayoritas dari orang yang ada di sini pengen jadi guru tuh. Saya aja pengen. Ya nggak mungkin kalau 2, sekian. Ya kan? Yang tadinya dia dapat tawaran kerja di Google, di Meta, di Amazon, di Danantara, dimanapun lah. Digaji 60, 70, 80 juta. Tapi kalau dia ditawarin 40 juta suruh ngajar di kampung halamannya di Sumedang, belok tuh. Dan kita coba multiplikasi. Coba kita rekrut dalam thought experiment atau eksperimen ide ini 100 ribu. 100 ribu guru yang IQ-nya di atas berapa? 140, 130, bisa multibahasa, bisa bercerita, bisa berdongeng, bisa membuahkan imajinasi. 100 ribu kali 40 juta berapa? 4 triliun rupiah per bulan, kali 12 bulan, 48 triliun. Dan itu saya yakin dengan margin of error yang tipis sekali. Bahwasanya itu sangat bisa berkorelasi dengan peningkatan kecakapan, peningkatan kecerdasan, peningkatan kesejahteraan. Dan jangan lupa anggaran pendidikan kita itu di atas 500 triliun. Jadi kalau kita mau menggelontorkan, mengalokasikan anggaplah 50 triliun untuk eksperimen ide yang kalau menurut saya sangat bisa dimuliakan, kenapa enggak? Apalagi kalau bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini bisa berkorelasi dengan atribut yang sangat mulia, peningkatan kecerdasan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kecakapan. Berikutnya kita ekspansi sampel size-nya menjadi 500 ribu. Syukur-syukur dalam beberapa tahun menutupi itu seluruh 3 juta guru yang sangat bertanggung jawab untuk
mendidik anak-anak muda di Indonesia supaya mereka bisa menjadi agent of development untuk the country and the nation. Itu saja yang kalau coba dibahas lagi ngopi, ngobrol di pesantren, ngobrol di sekolah, ngobrol di kantor, kalau itu terus diomongin nyambung tuh nanti. Lama-kelamaan ya udah deh kita coba yuk, mungkin nggak 100.000, 50.000, tapi 50,000 is better than zero. Dan kalau masing-masing kita berani menggaji 40 juta, saya yakin tuh yang tadinya mau kerja di tempat-tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, dia belok. Dan kalau itu kejadian, semakin kita bisa mengukir masa depan kita yang kental dengan keemasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gita Wirjawan.